Para peneliti mengungkapkan bahwa dalam 30 tahun ke depan, Jakarta akan tenggelam. Penurunan tanah kota Jakarta memang cukup terasa, dan permukaan tanahnya pun semakin lama semakin menurun. Paling tinggi rumah ini dulu, sekarang paling rendah. Kalau bisa mah jangan sampai pindah lah, mesti tetap di sini. Kita memberhentikan pengambilan air tanah, kemudian mensubstitusi dengan sumber-sumber air lainnya. Itu sebenarnya solusi yang final dan permanennya seperti itu. Pada tahun 2019 lalu, jurnal ilmiah Nature Communication merilis data penelitian tentang dampak perubahan iklim yang kian mengkhawatirkan. Lapisan es di Antartika mencair. Akibatnya permukaan air laut akan terus mengalami kenaikan sekitar 30 hingga 50 cm. Asia adalah wilayah yang paling merasakan dampaknya, terutama negara-negara kepulauan seperti Indonesia. Bayangkan saja, 7 negara di Asia diprediksi tenggelam di tahun 2050. Kota-kota besar di Asia, termasuk Jakarta, akan terendam air laut. Sepertinya tak masuk akal, namun jika melihat fakta yang ada, sudah selayaknya kita waspada. Ya, Jakarta memang merupakan salah satu kota dengan populasi terpadat di Indonesia. Ya, berbagai masalah pun terjadi di ruang lingkup Jakarta ini. Namun, salah satu yang menjadi isu yang terhangat adalah mengenai penurunan tanah di kota Jakarta. Bahkan para peneliti mengungkapkan bahwa dalam 30 tahun ke depan, Jakarta akan tenggelam. Seperti apa kisahnya? Selengkapnya di Indonesia. Ancaman naiknya permukaan air laut diperparah dengan terus menurunnya permukaan tanah kota Jakarta. Penyebabnya ada 3 hal, yaitu beban permukaan tanah yang berlebih karena adanya gedung-gedung tinggi, penggunaan air tanah yang tak terkendali, dan konsolidasi natural atau terjadinya pemantapan tanah. Menurut data Badan Geologi Kementerian SDM, hingga tahun 2013, permukaan tanah di Jakarta sudah turun 40 meter dari asalnya. Penurunan itu hasil akumulasi dari puluhan hingga ratusan tahun lalu. Dari seluruh kota administrasi yang berada di Jakarta, Jakarta Utara menjadi daerah yang paling terancam karena berada di daerah pesisir dan padat penduduk. Hasil pemantauan dengan satelit menunjukkan, laju penurunan tanah di Jakarta mencapai 12 cm setiap tahunnya. Jika penurunan tanah terus berlanjut, air laut akan semakin banyak masuk ke daratan, atau yang dikenal juga dengan banjirop. Untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan, tim Indonesiaku lalu bergerak menuju salah satu permukiman nelayan di Jakarta Utara. Ya, kita bisa dapat lihat ini adalah lautan yang mungkin sekarang ini sudah banyak ditumpuki oleh sampah-sampah. Dan kalau bisa dilihat mungkin di sebelah saya ini adalah perkampungan di daerah Jakarta Utara. Dan kalau mau lihat lebih jauh lagi, air laut lebih tinggi dibandingkan pemukiman warga. Bukan tidak mungkin apabila nanti air akan naik, kampungan ini akan terjadi banjir. Bukti-bukti terus menurunnya tanah di Jakarta bisa dilihat dengan jelas di wilayah Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Salah satunya adalah Masjid Wal Aduna atau Masjid Tenggelam. Masjid ini sempat viral setelah diliput oleh media asing. Masjid Wal Aduna berlokasi di kawasan Muara Baru di balik tanggul besar yang berdiri di lahan pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Masjid Wal Aduna dibangun tahun 1996 lalu. Sayangnya, sekitar tahun 2000, masjid mulai terendam air laut. Masjid yang awalnya dibangun untuk tempat ibadah para pekerja pelabuhan ini
kini tak lagi bisa digunakan. Untuk melindungi areal kampung Gedong Pompa dari banjirop, dibangunlah tanggul. Tapi masih saja ada rembesan air laut yang mengalir masuk ke permukiman warga. Tanggul beberapa kali diperbaiki, namun jika air laut pasang, air akan masuk menggenangi jalan. Warga kampung Gedong Pompa resah. Mereka tak bisa tenang jika laut mulai pasang. Maklum saja, di tahun 2007, Tanggul Muara Baru pernah jebol oleh hempasan air laut. Banyak warga yang mengungsi menyelamatkan diri, termasuk Suhaimi yang dievakuasi dengan menggunakan perahu. Sementara rumah Suhaimi dan keluarganya rusak parah. Waktu itu ada ini nggak Mbak? Ada yang luka karena waktu ambruk ini? Bapak gimana ceritain? Bapak kayaknya kena beling-beling, terus dia sempat pengen hanyut di sini di gang, cuman untungnya ditolongin orang. Berapa orang waktu yang 6 orang untuk nyelamatin Bapak? Langsung ditolongin sama nelayan di situ yang bawa perahu, langsung yang Langsung naikin gitu? diungsiin. Oh gitu. Saya ngungsi di kapal Cumi. Oh. Suhaimi dan orang tuanya adalah perantau dari Mojokerto. Mereka berangkat ke Jakarta untuk mencari nafkah sekitar tahun 80-an. Mereka kemudian mengontrak rumah yang tak seberapa luas di kampung Gedong Pompa untuk tempat menetap dan membuka warung makan kecil-kecilan. Awalnya, usaha warung makan dipegang langsung oleh Daswiyah, ibu dari Suhaimi. Suhaimi hanya membantu. Ternyata, usaha warung makan yang dirintis Daswiyah terus berkembang. Hasilnya, Daswiyah mampu membeli rumah kontrakan yang ditempatinya sekarang. Rumah kemudian dibangun 2 lantai. Lantai 1 untuk berjualan, sementara lantai 2 menjadi tempat beristirahat keluarga. Meski hidup di lingkungan yang kurang ideal karena kerap dilanda banjirop, Suhaimi dan keluarganya enggan untuk pindah. Apalagi rumah yang mereka tempati juga menjadi tempat mencari nafkah. Tak hanya masalah penurunan tanah dan banjirop yang Suhaimi harus hadapi. Soal ketersediaan air bersih juga menjadi kendala warga kampung Gedong Pompa. Air bersih sulit didapat. Untuk kebutuhan air sehari-hari saja, Suhaimi harus membeli. Sini airnya beli. Beli itu per hari atau 2 gimana? hari sekali. Kadang kalau lagi nyuci ya udah beli lagi airnya. Kan kalau lagi nyuci kan habis semua. Berapa itu Mbak kalau beli air Mbak harganya? 100.000 1 ton. 1 tangki mobil ya? Enggak, Oh, tonnya 1 itu ton. yang belum kuning. Oh gitu. Itu untuk berapa hari berarti 1 tank? Kalau 1 ton air? 2 hari 2 hari terus baru beli lagi. beli lagi. Berarti saya dalam seminggu keluarin uang ada 300.000 untuk air ya Mbak ya? Lebih. Lebih ya? Lebih. Lebih. Kalau dikali sebulan berapa? Bagi warga yang kurang mampu, biasanya membeli air per jerigen saja. 1 jerigen dihargai Rp5.000. Air yang dijual berasal dari daerah Tangerang. Dengan segala permasalahan yang ada, tetap saja warga memilih untuk bertahan tinggal di kampung Gedong Pompa. Namun entah sampai kapan. Waktu itu kan sempat banjir itu. Nggak ada kepengen untuk pindah gitu Mbak? Enggak ada. Kenapa, Udah betah di sini. Udah biasa kena air banjir laut. Gitu Mbak. Paling juga dia banjir lewat doang. Soalnya kan dia airnya larinya langsung ke waduk lu gitu. Jadi nggak nginep gendangannya, nggak nginep. Nggak nginep ya? Langsung ini aja, kalau air udah surut ya udah surut juga gitu. Pada sisi bagian dalam tanggul, nampak bangunan-bangunan gudang. Akses jalannya tergenang air laut. Rembesan air laut masuk melalui retakan pada tanggul. Jika air laut pasang, sudah pasti air yang masuk akan semakin banyak. Namun warga sepertinya tak peduli. Mereka sudah terbiasa. Anak-anak bahkan bermain dengan asyiknya di sebelah tanggul dalam komplek pergudangan.
Deretan rumah semi permanen menjadi tempat berlindung warga dari panas dan hujan. Sampah plastik berserakan pada genangan air. Jelas bukan tempat yang ideal untuk hidup karena rawan penyakit. Mau bagaimana lagi? Mereka tak punya banyak pilihan. Ternyata tak hanya warga Kampung Gedong Pompa yang selalu was-was jika air laut mulai pasang. Warga yang menetap di daerah Kampung Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara juga merasakan hal yang sama. Sudah bertahun-tahun mereka resah karena banjir rob. Apalagi di tahun 2017 lalu, tanggul sempat bocor. Air laut pun masuk ke kawasan permukiman warga hingga ketinggian 50 cm. Ya, walaupun telah diperbaiki sebanyak 3 kali, dan ini yang paling terakhir adalah tanggul yang paling atas di Luar Batang, namun menurut warga, rembesan air laut masih terasa hingga hari ini. Ini adalah endapan dari air laut. Kampung Luar Batang termasuk permukiman padat penduduk, memiliki 12.000 jiwa dengan 4.000 kakak. Mayoritas warganya berprofesi sebagai nelayan dan buruh kasar. Untuk kebutuhan air bersih, warga membangun sekitar 20 sumur. Sayang, akibat terendam banjirop di tahun 2017, air sumur menjadi keruh dan berbau. Sekarang hanya ada 1 sumur saja yang airnya masih bisa dimanfaatkan warga. Ya, ini merupakan salah satu sumur yang dimiliki oleh warga di Luar Batang. Walaupun warnanya sedikit agak kecoklatan saat ini karena memasuki musim kemarau, tapi sumur ini masih tetap digunakan oleh warga. Apalagi beberapa hari yang lalu menurut warga sempat terjadi matinya air PDAM, sehingga ini menjadi penolong bagi warga untuk mengambil air. Kini tak ada lagi warga Kampung Luar Batang yang membuat sumur untuk memenuhi kebutuhan airnya. Apalagi pemanfaatan air tanah yang berlebihan bisa mempercepat laju penurunan tanah. Untuk kebutuhan air sehari-hari, warga mengandalkan pasokan air dari perusahaan daerah air minum atau PDAM. Jika dalam keadaan darurat saja, sumur yang tersisa dimanfaatkan. Dulunya ini bisa dilihat bahwa benchmark ini masih belum terpecah seperti itu ya. Nah, karena tanahnya turun di sini, sehingga benchmarknya itu sampai pecah, pipanya itu seolah dia nongol ke atas, padahal sebenarnya tanahnya itu turun. Bukti-bukti penurunan tanah Jakarta juga nampak jelas di Kampung Luar Batang. Daratannya lebih rendah sekitar 1 meter dari permukaan air laut, dibatasi oleh tanggul pelindung. Satu rumah warga menarik perhatian saya, tingginya berbeda dengan yang lain. Ya, penurunan tanah kota Jakarta memang cukup terasa. Ini bisa dilihat sendiri. Atapnya sudah sangat turun sekali. Ini mungkin hanya sekitar 180 atau sekitar 185 cm saja atapnya. Dan permukaan tanahnya pun semakin lama semakin menurun. Ya, seharusnya jendela berada di atas tapi sangat menurun sekali. Pemilik rumah bernama Saidah. Wanita berumur 62 tahun ini sudah sejak tahun 81 menetap di Luar Batang. Awalnya, tinggi rumah Saidah tak berbeda dengan orang lain. Namun akibat permukaan tanah yang terus menurun, rumah Saidah menjadi semakin rendah. Sebenarnya Saidah sudah berkali-kali melakukan pengurukan tanah dengan biaya yang cukup besar. Namun apa daya, tanah di sekitar rumahnya terus saja turun. Sementara Saidah tak sanggup lagi untuk melakukan pengurukan untuk meninggikan rumahnya. Dulu rumah ini tinggi apa bagaimana, Tinggi. Bu? Paling tinggi rumah ini dulu. Sekarang paling rendah. Sekarang di antara semuanya paling rendah, Bu? Iya. Oh gitu, Bu. Dulu paling tinggi sekali.
Dulu pernah sempat diuruk nggak ini, Bu? Sering. Sering, Bu? Udah berapa kali nggak tahu udah gitu. Oh gitu, Bu. Sampai akhirnya jadi Iya, nyundul gitu, Bu ya. Dari pernikahannya, Saidah dikaruniai 2 orang anak. Kedua anaknya sudah berkeluarga. Maulana, anak pertamanya, bekerja di gudang. Sedangkan anaknya yang kedua, Murniasih, bekerja di pabrik sepeda. Saidah tinggal berdua saja dengan suaminya, Saripudin. Saripudin bekerja sebagai buruh. Namun seringkali ia menganggur karena tak ada pekerjaan. Untuk bertahan hidup, Saidah berjualan nasi uduk dan gorengan. Meski hasilnya tak seberapa, Saidah tak pernah merepotkan anak-anaknya. Uang yang didapat, meski sedikit, digunakan sehemat mungkin, asal bisa untuk makan. Penghasilan Saidah dari berjualan nasi uduk tak menentu. Rata-rata sekitar 250.000 per hari. Itu pun belum dipotong belanja kebutuhan untuk berdagang esok hari. Paling-paling keuntungan bersih Saidah dari berdagang nasi uduk hanya Rp50.000 saja per harinya. Untuk kebutuhan airnya, per hari Saidah membutuhkan 8 jerigen air. Untungnya, harga air tidak terlalu mahal. Saidah sebenarnya ingin memasang ledeng. Hanya saja ia tak punya uang yang cukup. Dulu sebelum dibangun tanggul, kawasan kampung luar Batang rawan banjirop. Air laut bahkan pernah mencapai setinggi dada orang dewasa. Warga kampung luar Batang tak bisa hidup tenang. Air laut sewaktu-waktu bisa saja datang dan merendam kawasan permukiman mereka. Saidah yang rumahnya paling rendah menjadi paling susah. Ia harus bekerja keras membersihkan rumahnya dari genangan air laut. Apalagi posisi rumah Saidah juga lebih rendah dari jalan. Untungnya sejak ada tanggul, banjirop tak sering lagi terjadi. Meski masih ada rembesan air yang masuk, Saidah merasa lebih aman. Nah, Bu, kalau misalkan pindah nggak mau gimana? Kalau bisa mah jangan sampai pindah lah. Kalau bisa mah jangan sampai dipindahin itu. Mesti tetap di sini. Kenapa, apa Bu yang bikin akhirnya betah untuk tetap tinggal di sini, Bu? Ya, betah di sini sih, kalau di mana-mana belum tentu betah. Gitu. Soalnya pencariannya itu. Dari perak dua perak kan alhamdulillah berkah. Bagi warga yang tinggal di kampung luar Batang, pindah keluar kampung bukanlah pilihan. Sulit bagi mereka untuk bisa hidup di tempat baru karena membutuhkan biaya yang besar. Sudah selayaknya pemerintah pusat dan daerah memberikan solusi. GNSS atau Global Navigation Satellite System adalah sistem navigasi yang terhubung dengan satelit, mendukung sistem navigasi darat, laut, dan udara. Pemanfaatannya dapat memetakan perubahan yang terjadi akibat penurunan tanah hingga 1 tahun ke depan. Rata-rata penurunan tanah di Jakarta sekitar 7,5 cm per tahun. Namun di kawasan utara Jakarta yang berdekatan dengan laut, kondisinya lebih beresiko karena adanya banjirop. Posisi daratan yang lebih rendah dibandingkan lautan jelas menjadi masalah yang butuh solusi cepat. Seperti yang terjadi di Kampung Gedung Pompa, Penjaringan, Jakarta Utara. Di tahun 90-an, posisi daratan Kampung Gedung Pompa masih lebih tinggi dari laut. Garis pantai masih jelas, menjadi tempat anak-anak bermain dan nelayan menambatkan perahunya. Namun, dalam jangka 30 tahun saja, semuanya berubah. Kawasan pantai tenggelam menjadi laut. Dampak penurunan tanah Jakarta juga bisa dilihat pada gedung yang terbengkalai, tergenang air cukup tinggi. Sementara di bekas pasar ikan Muara Baru, kondisinya sungguh memprihatinkan. Rusak, tak mungkin lagi dimanfaatkan karena berbahaya.
Kalau ini berarti salah satu buktinya Pak ya? Ya, ini bisa kelihatan wah, ini turunnya lebih sedikit dibandingkan yang sana, sehingga dulunya ini kan datar sebenarnya. Ini jadinya miring seperti ini ya. Kemudian juga pondasinya ini ada crack ya. Kalau orang tidak percaya penurunan tanah terjadi ya tinggal bisa diperlihatkan hal ini. Dulunya di level. Ini buktinya Pak ya? bukti nyata ya, bukti yang real bisa kita lihat. Bersama Heri Andreas, seorang ahli geodesi dari Institut Teknologi Bandung, saya diajak menuju kawasan pelabuhan perikanan Samudra Nizam Zahman, pelabuhan perikanan terbesar di Jakarta. Heri sudah sejak tahun 90-an melakukan penelitian tentang penurunan tanah kota Jakarta. Kawasan pelabuhan ini sudah beberapa kali Heri kunjungi. Menurut Heri, meski tak langsung, pelabuhan perikanan Samudra Nizam Zaman terdampak penurunan tanah Jakarta. Apalagi posisinya berbatasan langsung dengan laut. Untuk mencegah Jakarta terendam banjir, pemerintah sengaja membangun Tanggul Laut National Capital Integrated Coastal Development atau NCICD, mengitari pelabuhan perikanan Samudra Nizam Zaman. Pembangunan tanggul raksasa di bagian utara Teluk Jakarta ini termasuk mega proyek. Rencananya akan dibangun tanggul sepanjang 120 km untuk menghalau air laut. Sayangnya, pada tanggal 3 Desember 2019, tanggul Muara Baru sempat jebol, diduga akibat penurunan tanah yang terjadi di sekitar penanaman tiang pancangnya. Heri Andreas memang sengaja mengajak kami untuk memantau tingkat penurunan tanah di sekitar pelabuhan perikanan Samudra Nizam Zahman. Karena disinilah titik penurunan tanah yang cukup signifikan, mencapai 12 cm per tahunnya. Bersama timnya, Heri menanam pipa besi dengan kedalaman 300 meter untuk kebutuhan penelitian di tahun 2009 lalu. Pipa besi ditanam sangat dalam untuk mencapai bagian tanah yang paling keras. Kini, bagian pondasi tiang yang ditanam sudah terangkat cukup tinggi. Kalau dilihat ini kan benchmark ya, benchmark yang kita pasang pipanya itu sampai 300 meter ke dalam tanah gitu. Nah, dulunya ini bisa dilihat bahwa benchmark ini masih belum terpecah seperti itu ya. Nah, karena tanahnya turun di sini, sehingga benchmarknya itu sampai pecah, pipanya itu seolah dia nongol ke atas, padahal sebenarnya tanahnya itu turun. Ini sudah sampai 70 cm dalam waktu 10 tahun lah ini turun di sini. Ini bukti otentik penurunan tanah yang terjadi di daerah ini. Tak hanya memasang pipa besi, agar penelitiannya semakin akurat, Heri dan timnya juga membutuhkan peralatan modern yang terbilang canggih. Semua dilakukan agar data penurunan tanah yang masuk semakin akurat. Kalau boleh tahu ini alat apa Pak? Ya, ini namanya GNSS atau GPS. Jadi alat untuk mengukur penurunan tanah gitu ya. Jadi dengan teknologi satelit kita ukur koordinat. Nah, nanti perubahan koordinat itu menunjukkan terjadinya penurunan tanah. Jadi kita ukur itu tiap tahun kita ukur, datang lagi kita ukur. Nah, perubahannya kita lihat. Kalau terjadi perubahan koordinat, yaitu di alamnya juga terjadi perubahan ya. Salah satunya ya penurunan tanah. Bagi para profesional yang bekerja di gedung-gedung ini, tolong Anda cek, Anda ikut membantu. Karena menyelamatkan air di Jakarta, itu memiliki dampak pada seluruh penduduk Jakarta. Penurunan permukaan tanah di Jakarta jelas tak bisa dianggap enteng. Untuk itulah, pemerintah pusat dan daerah bekerja sama, bergerak cepat membangun tanggul laut di sekitar Teluk Jakarta. Pembangunan tanggul laut merupakan bagian dari National Capital Integrated Coastal Development. Fase A yang merupakan kewajiban Pemprov DKI, terdiri dari 3 lokasi, yaitu di Kamal Muara, Pasar Ikan, dan Kali Blencong di Marunda.
Selanjutnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan pembangunan tanggul laut raksasa lepas pantai pada tahun 2021 nanti, dengan biaya pembangunan mencapai 500 triliun rupiah. Hasil kerjasama dengan Belanda dan Korea Selatan. Ya, jadi solusi terhadap penurunan tanah itu ada dua hal ya. Nanti solusi jangka pendek dan solusi jangka panjang ya. Untuk jangka pendeknya kita membuat tanggul itu yaitu sudah tepat ya, karena itu untuk mencegah rob datang ya. Tapi nanti untuk solusi jangka panjangnya sebenarnya kita harus melakukan water management yang lebih baik ya. Fokusnya itu ya kita memberhentikan pengambilan air tanah, kemudian mensubstitusi dengan sumber-sumber air lainnya. Itu sebenarnya solusi yang final dan permanennya seperti itu. Ya, penyebab utama penurunan tanah kota Jakarta adalah beban permukaan tanah yang berlebih karena bangunan tinggi dan berkurangnya air tanah karena penggunaan air yang berlebihan. Pemprov DKI Jakarta lalu melakukan pengawasan lebih ketat bagi mereka yang memperoleh izin memanfaatkan air sumur dalam. Pemasangan pipa-pipa air bersih pun diperbanyak untuk meminimalisir penggunaan air tanah. Semua dilakukan untuk menahan laju penurunan tanah di Jakarta yang semakin cepat. Dan kita menginginkan seluruh warga terlibat. Bagi para profesional yang bekerja di gedung-gedung ini, tolong Anda cek. Anda ikut membantu, karena menyelamatkan air di Jakarta itu memiliki dampak pada seluruh penduduk Jakarta. Kondisi sekarang ini menyebabkan permukaan air tanah menurun, bahkan permukaan tanah pun menurun. Dan kita mengetahui Indonesia menjadi salah satu perhatian, bahkan jadi berita dunia di sebuah sebuah koran terkemuka karena permukaan tanahnya turun. Dan siapa yang menyebabkan turun? Ya kita-kita ini yang menyedot air tanah dari sumur dalam. Sumur dalam itu kedalamannya bisa lebih dari 200 meter. Dan ini harus berhenti, praktek-praktek pelanggaran seperti ini. Semoga saja apa yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program untuk mengatasi masalah turunnya permukaan tanah di Jakarta berjalan dengan baik. Sehingga prediksi para ahli yang menyatakan Jakarta akan tenggelam tidak akan menjadi kenyataan. Penurunan muka tanah atau subsiden adalah silent killer yang secara perlahan namun pasti merusak, bahkan mampu menghilangkan suatu kawasan. Mengamankan sumber air alternatif dan mengatur dengan ketat izin penyedotan air tanah memang langkah tepat untuk mengurangi laju penurunan tanah di Jakarta. Sementara untuk di daerah pesisir, laju penurunan tanah yang dibarengi dengan abrasi bisa dicegah dengan melakukan program-program konservasi, misalnya saja dengan penanaman mangrove. Banyak metode yang bisa dilakukan, salah satunya dengan hybrid engineering yang sukses mencegah abrasi di banyak negara. Hybrid engineering di Asia pertama kali diuji cobakan di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada tahun 2013. Hasilnya sungguh memuaskan. Hybrid engineering memerangkap sedimen hingga akhirnya lahan di tepi pantai bisa ditanami mangrove. Program pemerintah pusat dan daerah untuk menghentikan laju penurunan tanah tentunya memerlukan dana yang besar. Semua akan menjadi sia-sia tanpa kepedulian kita semua. Sudah semestinya masyarakat dilibatkan. Jangan biarkan Jakarta yang kita cintai tenggelam.